Hari ini 1 Oktober tahun 2022 merupakan Hari Kopi Sedunia. Jadi saya Ahmad Nuryadin mengucapkan selamat Hari Kopi Sedunia. Secara pribadi, saya mengkonsumsi kopi sejak usia 3 tahun karena pada waktu itu saya sering demam tinggi dan katanya mengkonsumsi kopi itu dapat mencegah penyakit tersebut sehingga ayah saya membuat saya sering meminum kopi hitam. Dari sejak itulah saya doyan konsumsi kopi hingga saat ini. Namun saya bukanlah pecandu kopi yang setiap hari minum kopi. Saya juga sempat meneliti dan membaca beberapa buku yang menjelaskan pengaruh kopi terhadap kemampuan atlet, khususnya badminton, bagaimana kemudian kopi itu berpengaruh terhadap performa dan gaya hidup mereka. Kopi adalah pohon yang banyak ditanam di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Buahnya disangrai dan dihaluskan untuk dijadikan bahan campuran minuman serta kue atau juga biskuit. Namun dari berbagai bacaan kita dapat melihat bahwa tanaman kopi berasal dari Ethiopia yang kemudian dibawa ke Arab sekitar abad ke-6. Dan menyebar ke Afrika dan Asia, begitu juga Indonesia. Namun beberapa literasi yang menjelaskan sejarah tanaman kopi di Nusantara itu dibawa oleh orang Belanda. Berbeda dengan pemikiran saya yang mengatakan bahwa tanaman kopi Arabica di tanah Indonesia itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat bangsa Arab, seperti tanaman kopi di Aceh yang kita kenal dengan sebutan kopi Aceh. Itu tidak mungkin dibawa oleh orang Hindia Belanda, soalnya daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam itu tidak pernah dijajah oleh Hindia Belanda. Jadi tidak mungkin kan dibawa oleh orang Hindia Belanda, soalnya tanah Aceh itu nggak pernah dijajah. Jadi literasi yang mengatakan kalau tanaman kopi di Indonesia itu dibawa oleh orang Hindia Belanda mungkin sedikit keliru. Begitu juga dengan tanaman kopi yang terdapat di Malino, Sulawesi Selatan. Itu katanya menurut cerita orang di sana, tanaman kopi jenis Arabica yang di Malino itu pertama kali ditanam oleh orang yang dikenal dengan nama Dato' Ribandang yang datang dari Gujarat. Karena dari buku Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 menyebutkan penggunaan kopi untuk tujuan pengobatan. Dahulunya di daerah Sulawesi khususnya masyarakat senang mengkonsumsi sari fermentasi atau lebih dikenal dengan nama ballo. Dato' Ribandang kemudian berpikir untuk bagaimana menghilangkan kebiasaan masyarakat itu mengkonsumsi ballo sehingga ia memilih untuk menggantinya dengan anggur kaum muslimin. Oleh karena ditemukannya bahwa kopi menjadi pengganti anggur yang dilarang oleh agama Islam. Metode Dato' Ribandang juga digunakan oleh Syekh Yusuf pada masyarakat Makassar yang kemudian berkembang sampai saat ini, sehingga di Makassar di Goa itu terdapat banyak warung kopi. Kopi sering juga digunakan kaum sufi dalam upacara keagamaan. Sifat kopi yang merangsang syaraf dan membuat orang tidak mudah tidur semalam suntuk memungkinkan seseorang itu berzikir dan bermeditasi. Dahulu sempat juga kita temukan di beberapa daerah ketika malam takziah itu orang yang datang sebagai tamu disuguhkan kopi dan gorengan atau kue. Tetapi hal itu bukanlah suatu persoalan, hanya mungkin beda sumber literasi yang digunakan serta cerita yang didapatkan. Sedangkan untuk tanaman kopi di Amerika Latin itu juga berasal dari Ethiopia. Dapat dilihat dari beberapa film dokumenter serta literasi mengenai kopi di Amerika. Dari beberapa sumber literasi yang kami baca menyebutkan bahwa kopi dibawa ke Eropa sekitar abad ke-17. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kopi juga dijelaskan sebagai buah biji kopi atau boleh juga dijelaskan sebagai serbuk kopi, dan secara umum lebih sering dijelaskan sebagai minuman dari serbuk kopi.
Di Indonesia, jenis kopi lebih sering dinamakan sesuai daerah di mana kopi itu dipetik, seperti kopi Jawa, kopi Lampung, kopi Aceh, kopi Toraja, kopi Malino, dan sebagainya. Atau kadang juga disebutnya sesuai dengan cara pengolahannya atau campuran dari kopi itu sendiri, seperti kopi susu, kopi arang, kopi jahe, kopi santan, dan sebagainya. Rasa asli dari buah kopi itu yaitu pahit pekat. Demikianlah video saya kali ini. Jika kalian sudah nonton, boleh subscribe, like, and share. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.